Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita jumpa lagi dalam ibadah pada hari Minggu ini. Dan saya percaya kita bersuka cita dan berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kalau kita masih lagi bersekutu bersama untuk memuliakan Tuhan, ini semua karena kemenangan yang dari Tuhan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Saat ini kita akan buka ibadah dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Kembali lagi kami ada bersama-sama untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya hati Tuhan disenangkan ketika kami memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita. Karena kami yakin di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pemulihan. Di mana ada hadirat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Karena kami percaya ada kuasa dalam pujian penyembahan kami. Kami serahkan acara ibadah pada hari Minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah urapan Tuhan menyertai kami semua yang melayani Tuhan dan akan beribadah bersama. Kami akan buka dengan penuh ucapan syukur ibadah Minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari umat-umat yang penuh berkemenangan. Kita telah menang. Kita telah mengalami kebangkitan dan kita telah mengalami kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Dalam firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita percaya bahwa Yesus telah naik ke surga, tapi Dia berjanji tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Mari kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita percaya dan kita meyakini bahwa Roh Kudus bekerja saat ini. Roh Kudus hadir di sini. Mari kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama di hidupku, Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus, urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang kami perlu. Kau yang terutama di hidupku, Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, Kau penolong kami yang sejati. Kami rindu Tuhan, kami rindu mendekat, kami rindu mengerti hati-Mu. Haleluya. Kami rindu berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kami tahu dan kami sadari, tanpa Roh Kudus kami pasti akan jatuh. Peganglah tangan kami Roh Kudus, bawalah kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak tersesat mengikuti arus dunia ini, tapi biarlah kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Bertatalah Roh Kudus lebih lagi Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, bekerjalah bagi kami semua. Bekerjalah ya Roh Kudus, urapi kami, lawat kami. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pendengaran kami ya Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan yang akan kami terima hari ini membawa perubahan dalam karakter kami. Kiranya firman Tuhan memulihkan setiap hati kami. Buatlah kami lebih dekat dengan-Mu, mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan apa-Mu mau-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau hadir bersama-sama kami semua. Dan kami
kami yakin kami semua dilawat oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami berkemenangan dan kami telah menang atas segala dosa. Kami telah menang karena kami yakin Engkau yang telah mati, Engkau bangkit, Engkau telah naik ke sorga. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau menyediakan kami penolong yang sejati. Itulah Roh kebenaran, Roh Kudus. Ia akan selalu memimpin hari lepas hari sepanjang hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siap terima dan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus, hari yang istimewa di mana Tuhan melimpahkan dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya, termasuk kepada saudara dan saya, supaya kita dimampukan untuk hidup dalam kebenarannya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang makna pencurahan Roh Kudus. Mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Saya akan membacakan buat saudara semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengar menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu Pentakosta? Pentakosta dalam Perjanjian Lama adalah hari raya untuk memperingati turunnya 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai. Selain itu, Pentakosta juga merupakan perayaan syukur atas hasil panen setiap tahun. Hari Pentakosta ini dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah, yaitu setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Pentakosta dalam Perjanjian Baru mempunyai makna yang baru, yaitu merupakan hari raya untuk memperingati pencurahan Roh Kudus yang terjadi 50 hari sesudah kebangkitan Kristus. Momen Pentakosta merupakan momen di mana gereja dilahirkan,
momen di mana orang-orang percaya diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Tanpa pencurahan Roh Kudus, murid-murid tidak akan bisa menjadi saksi yang berani dan efektif. Tanpa pencurahan Roh Kudus, murid-murid tidak akan mampu untuk melayani Tuhan dan menghadapi tantangan yang berat yang harus mereka jalani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan 3 hal yang menjadi makna dari pencurahan Roh Kudus. Makna yang pertama, saudara, pencurahan Roh Kudus mempunyai makna bahwa hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Di ayat yang keempat di situ tertulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sesuai dengan janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 26-28, Roh Kudus diberikan. Dan ini juga menggenapi nubuatan yang tertulis dalam Yoel 2 ayat 28, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya atas semua bangsa. Dicurahkannya Roh Kudus bukanlah merupakan tindakan asal-asalan atau sembarangan dari Tuhan. Pencurahan Roh Kudus bukannya tanpa tujuan, tapi mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk memenuhi setiap orang percaya dengan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Sebagai implikasi dari kebenaran ini, saudara, kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Dia Immanuel bersama kita di setiap keadaan. Roh Kudus dicurahkan kepada kita karena Tuhan mau tinggal di dalam kita, serta Tuhan mau memimpin kita dalam seluruh kebenarannya. Ada satu hal yang perlu kita sadari dan mengerti, bahwa kita ini, saudara, adalah bait Tuhan. Kita adalah bait Roh Kudus-Nya. Dan karena itu, sudah selayaknya lah kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Makna yang kedua adalah pencurahan Roh Kudus mempunyai makna pemberian kuasa bagi orang-orang percaya. Masih di ayat yang keempat, di situ dikatakan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita perhatikan, saudara, ketika Roh Kudus memenuhi mereka, ada satu manifestasi ilahi yang terjadi, yaitu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap orang percaya untuk menjadi saksi-saksi kebenaran, saksi-saksi Kristus, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sebelum Roh Kudus memenuhi mereka, murid-murid mempunyai perasaan takut. Mereka khawatir dengan situasi dan ancaman yang ada. Mereka tidak berani karena Tuhan Yesus telah ditangkap, disalibkan dan mati. Dan meskipun mereka bergembira karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan bahkan sudah naik ke sorga, tapi mereka masih belum bisa move on dan mereka belum bisa mengerti harus melakukan apa. Namun ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki kuasa dari tempat tinggi. Mereka mengalami karunia Allah. Mereka memiliki kuasa sorgawi, yaitu kuasa Tuhan yang dinamis, yang menolong mereka untuk melakukan dan mengerjakan tugas pelayanan. Sampai hari ini, orang yang percaya dipakai Tuhan menjadi saluran kuasanya. Saudara dan saya yang beriman kepada Kristus menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya yang penuh kuasa. Di berbagai negara Arab pada saat ini sedang terjadi lawatan Tuhan. Ada kegerakan dan gelombang kebangunan rohani yang membuat banyak orang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan ini terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus yang memakai orang-orang percaya di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya,
Kita hendaknya melangkah bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepandaian kita, tapi kita perlu dan hendaknya selalu melangkah dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kita perlu menyadari bahwa hanya karena Roh Kuduslah maka kita mampu. Dan karena itu jangan kita takut dalam menjalani hidup ini. Jangan takut dalam mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan takut dalam melayani sesama. Jangan takut ketika kita bersaksi dan berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus memampukan dan menolong kita menjadi saksi-saksi Kristus yang penuh kuasa. Hal yang ketiga, pencurahan Roh Kudus bermakna bahwa kasih Allah berlaku bagi semua bangsa. Kita baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, di situ tertulis, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dan perhatikan di sini saudara, bahwa karya Roh Kudus menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi semua orang dari segala bangsa. Melalui pencurahan Roh Kudus, murid-murid mengerti bahwa karya kedatangan Tuhan Yesus ke bumi, karya salibnya dan kebangkitannya, bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk semua bangsa di bumi ini. Dan ini menunjukkan bahwa kasih Allah berlaku bagi semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia, termasuk bangsa Arab, termasuk bangsa Asia, dan semua bangsa apapun yang ada di dunia ini. Kebenaran ini hendaknya membuat kita semua menyadari bahwa kita perlu memiliki hati yang berbelas kasihan kepada semua orang dari segala bangsa. Jangan kita membeda-bedakan, jangan kita menolak untuk melayani suku tertentu, tapi biarlah hati kita senantiasa dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kita senantiasa rela untuk melayani orang-orang yang belum terjangkau, mendoakan suku-suku bangsa yang belum mengenal Tuhan. Kita tidak membenci, tapi kita mengasihi dan mendoakan serta memberkati, bahkan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan, yaitu apakah Roh Kudus masih dicurahkan hari ini? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saudara, masih. Roh Kudus masih dicurahkan sampai hari ini. Tuhan masih memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap kita yang sudah percaya memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi kita perlu senantiasa mempunyai kerinduan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dapat berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dalam Lukas pasal 11 ayat 13, di situ tertulis, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagian yang perlu kita lakukan hanyalah berdoa, minta kepada Tuhan. Kalau selama ini kita belum pernah meminta, mintalah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu Roh Kudus-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu.
Kuasailah hatiku dan seluruh hidupku, agar Roh-Mu yang kudus memimpin dan menguasai kehidupanku. Kita perlu berdoa, minta dengan penuh kerinduan. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Mintalah, saudara, agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ikutilah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Apa yang disampaikan Roh Kudus tidak akan berlawanan dengan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Jangan kita mendukakan Roh Kudus dan jangan padamkan Roh Kudus, sebab Roh Kudus diberikan Tuhan bukan untuk kita sia-siakan dan dukakan, tapi untuk kita ikuti dan senangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita kembali menyadari akan pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Hari Raya Pentakosta mempunyai makna yang begitu dalam. Tuhan mau memenuhi kita dengan Roh-Nya. Tuhan mau memimpin kita dan memberikan kuasa supaya kita mampu melayani dan mengerjakan tugas panggilannya. Dan Tuhan mengasihi setiap orang dari segala bangsa. Biarlah kita menjadi alat kasih Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita dan tuntunan. Kami menyadari akan kuasa-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang Tuhan berikan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan mencurahkan Roh-Mu kepada kami, sehingga kami mampu untuk melayani. Kami dimampukan untuk menjalani tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Saat ini Tuhan, kami berdoa meminta kepadamu, penuhi kami selalu dengan Roh-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi hidup kami, penuhi dan kuasai kami sepenuhnya, dan tuntun kami agar kami mampu berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami akui kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mampu melangkah dengan kepandaian kami, dengan apa yang kami punya. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Karena itu penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami Bapa dengan Roh-Mu, agar kami sanggup menjalani hidup ini dengan kuasa Tuhan, sehingga kami berkemenangan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu terus membentuk dan menuntun kami. Firman-Mu membawa kami senantiasa ada dalam jalan-jalan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk setiap kami masing-masing dalam segala keberadaan kami saat ini, dalam pergumulan, masalah, persoalan kami pribadi, agar Tuhan menjamah setiap kami, melawat kami dengan kuasa-Mu, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang tiada berdaya, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya ada mujizat Tuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan dalam aktivitas, tugas pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan di sepanjang hari-hari dalam minggu ini. Biarlah kuasa pertolongan Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami mampu melewati setiap hari dengan kuasa dan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan, Tuhan berikan
dan berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dan mengambil kebijaksanaan dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi situasi dunia saat ini, bagi semua bangsa yang ada, agar Tuhan juga melawat, memberikan rahmat-Mu, mencurahkan roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja-Mu di mana saja berada. Berkatilah umat-umat-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan persatukan kami. Buat kami mengerti bahwa kami ini adalah satu tubuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga kami senantiasa hendaknya saling mengasihi, saling bersatu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami memuji membesarkan nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.